Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Langsung saja dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan apa belum ini? Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya, langsung Ibu pimpin ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nanti Ibu cek presensi terlebih dahulu. Ini kira-kira ada yang nggak masuk apa masuk semua ya? Apa ada yang sakit gitu? Izin ke kalian? Tidak. Sepertinya masuk semua. Oke, langsung Ibu tandain dulu saja. Minggu lalu kalian pelajari tentang apa? Ingat nggak? Tentang pelaku ekonomi. Ya, ya kan? Nah, kemarin itu pelaku ekonomi itu ada berapa jenis? 3. Ada apa saja? Produsen, sama teknologi. Sekarang Ibu tanya, menurut kalian kegiatan ekonomi itu bisa nggak sih dilakukan secara sendiri gitu tanpa adanya kerjasama? Bisa nggak? Bisa. Jadi setiap orang itu harus melakukan kerjasamanya itu harus melakukan kegiatan ekonominya itu dengan kerjasama. Begitu pula negara Indonesia. Berarti negara Indonesia kalau melakukan kegiatan ekonomi itu juga butuh bantuan dari negara lain dong, ya enggak? Itu berkaitan sama materi yang hari ini akan Ibu sampaikan, yaitu tentang ASEAN. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu ASEAN? Apa? Association of South East Asia. Oh, ya benar. ASEAN itu Association Asian Nation. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nya dia tahu nggak artinya apa? Apa? Apa Mbak Alvina? Oh, ya, kurang lebih seperti itu. ASEAN itu dalam bahasa Indonesia artinya perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Kalau dulu itu ASEAN itu didirikan oleh 5 negara berdasarkan deklarasi Bangkok. Nah, 5 negaranya ini ada negara apa saja? Ada yang tahu nggak? Indonesia. Indonesia, terus apa lagi? Malaysia. Ya, Malaysia. Thailand, Singapura itu. Nah, untuk yang mewakili negara Indonesia, dia tahu nggak siapa yang mewakili negara Indonesia? Ya, yang mewakili Indonesia itu ada Mali. Kalau Malaysia itu Abdul Razak. Kalau dari Filipina itu Francisco Ramos. Kalau Thailand, ada yang tahu nggak namanya siapa? Namanya itu Tanakoman. Ya. Kalau Singapura itu diwakili oleh S. Rajaratnam. Nah, kan awalnya didirikan oleh 5 negara ini, lalu secara bertahap negara-negara yang lain itu bergabung. Seperti negara Brunei, terus negara Vietnam, Laos, sama yang terakhir ada yang tahu nggak? Satu itu apa lagi?
pernah mempelajari kan, makanya masih ingat kalau ada negara Myanmar. Dan jadi ini 10 negara anggota ASEAN. Awalnya negara ASEAN itu didirikan pada tanggal berapa? Dulu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, oke. Sebelum Ibu melanjutkan materi yang selanjutnya, Ibu mau membuat 3 kelompok dulu. Nanti kalian bisa mengamati petanya ASEAN ini. Biar kalian tahu ya, oh berarti ASEAN itu kawasannya segitu, Asia Tenggara itu segitu lah ya. Nah 3 kelompok itu Ibu bagi dari ini sampai sini, ini sampai sini, ini sampai sini. Jadi 4 ya anggotanya. Yang mana yang belum? Sudah Bu. Bahkan 4 jadinya 3 kelompok. Iya. Maaf ya, ini bulan tidak enak Ini Banyak anak punya juga Bu. Iya, ini memang harusnya buat. Nah itu nanti kalian bisa lihat, kalian tulis nama kelompoknya, terus dibaca ya. Itu nanti kalian harus bekerja sama. Jadi sebenarnya harus ikut berpendapat bagaimana supaya kalian bisa tahu ASEAN itu ternyata begini gitu ya. Yang selanjutnya Ibu akan melanjut tentang latar belakang kenapa organisasi ASEAN itu didirikan. itu sambil dikerjakan apa dikerjakan nanti? Nanti kalian dengerin itu kan kalian oh berarti kira-kira jawabannya seperti itu. Nulisnya nanti kasih waktu 1 menit untuk menulis. Oh. Terus nanti kalian dibacakan ya satu-satu, terus kelompok lain nanti berpendapat. Ibu lanjut tentang latar belakang ASEAN. Yang pertama yaitu karena memiliki letak geografis yang sama. Jadi karena lokasinya itu sama-sama di kawasan Asia Tenggara, jadi kan mempermudah untuk melakukan kerjasama, untuk melakukan pertukaran ekspor impor itu lebih mudah. Terus memiliki kebudayaan yang sama. Ini maksudnya kebudayaan yang sama itu nanti pekerjaannya orang ASEAN itu kurang lebih kan sama, kayak pertanian, perikanan karena lokasinya itu sama, iklimnya sama gitu. Terus yang selanjutnya yaitu persamaan nasib. Ini maksudnya semua anggota ASEAN itu dulu pernah dijajah oleh bangsa Barat, tapi kecuali Thailand. Jadi kan mereka semua merasakan oh kalau kurangnya keamanan dan lain sebagainya itu menyebabkan dijajah dan tidak enak. Jadi makanya membuat perkumpulan yang namanya ASEAN. Yang selanjutnya kepentingan yang sama. Ini maksudnya itu tadi ekspor impor memenuhi kebutuhannya itu untuk memenuhi kepentingan masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Ya, gimana? Sampai sini ada yang ditanyakan tentang LKPD pekerjaannya ataupun tentang materinya? Sudah? Kalau memang sudah jelas, sebelumnya ini karena kurang fokus ya, Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi, tapi kalian harus berdiri dulu. Bisa? Ayo berdiri dong, biar agak semangat. Terus habis itu nanti presentasi satu-satu, satu kelompok maksudnya. Ayo anak-anak berdiri. Kelihatan apa enggak? Kelihatan enggak Bu? Agak kesini.
Nanti nggak dapat nilai plus kalau jawabnya asal-asalan. Ayo semangat. Bisa? Bisa. Gimana? Udah apa belum? Ayo jangan rame ya. Berdiskusi tapi jangan ramai-ramai. Sudah? Apa jawabannya sedikit-sedikit saja, yang penting paham. Nanti ibu tunjuk untuk mempresentasi kan duduk aja enggak apa-apa. Nanti biar ditanggapi sama kelompok lain. Sudah? Sudah semua? Oke, sekarang ibu tunjuk ya. Dari kelompok 1 dulu. Jawabannya apa? Nomor 1. Soalnya dibaca nggak? Gak usah, langsung jawaban ibu tahu. Karena letaknya di datar, Ya. bersamaan nasib, Ya. dan memiliki kebudayaan. Ya. Nomor 2, tidak ada kerjasama dan akan menjadi negara yang introvert. Oh, introvert, oh iya. Benar sekali. Gimana pendapatnya kelompok 3? Jawabannya kelompok 1 tadi. Betul ya. Kalau jawaban punya kalian gimana? Sama apa enggak? Yang pertama yaitu memiliki letak geografi yang sama, memiliki kebudayaan yang sama. Yang nomor 2, tidak dapat memenuhi kebutuhan ekspor dan impor, tidak ada hubungan yang baik antar negara. Oh begitu. Dari kelompok 2 jawaban kelompok 3 seperti itu kira-kira benar apa enggak? Iya benar. Jawabannya hampir sama? Ya. Bisa dibacakan jawabannya seperti apa? Nomor 1, memiliki geografi sama, memiliki kebudayaan. Nomor 2, tidak ada hubungan kerjasama. Oh gitu. Jadi jawaban kalian semua itu benar semua. Anak-anak itu semuanya berarti sudah paham materi ini tadi. Nanti semuanya dikasih nilai plus. Untuk kesimpulannya berarti ya dari 2 pertanyaan ini, latar belakang organisasi ASEAN dibentuk itu karena persamaan nasib, karena persamaan kebudayaan, terus karena jarak geografisnya itu berdekatan. Dan untuk alasan kalau semisal nggak ada ASEAN itu berarti tidak ada kerjasama, terus nanti negara-negaranya itu susah melakukan kegiatan ekonomi dan lain sebagainya, begitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi apa enggak? Berarti kalian sudah paham tentang materi ini? Sekarang berarti Ibu akan menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini. ASEAN itu adalah Association of South Asian Nations yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Dan latar belakang terbentuknya itu karena memiliki letak geografis sama, kebudayaan sama, persamaan nasib dan juga memiliki kepentingan yang sama. Oke, Ibu rasa cukup ya pertemuan dari Ibu pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, apabila ada kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.